Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahu akbar. Tadi saya duduk dengan Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Serdang Bedagai, Al-Mukarram Syekhuna Ustaz Luqman. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat kepada kita ilmu-ilmu beliau insyaallah. Amin. Tadi di dalam kami mendengar takbir di luar ini luar biasa. Kata beliau takbirnya sudah mantap tapi serangannya belum nampak. Serangan dalam bentuk apa? Sekarang jangankan kita menyerang, menyebut Allahu Akbar saja sudah dituduh teroris. Belum lagi menyerang. Menyebut Allahu Akbar saja sudah banyak orang yang takut. Kalaulah mengatakan Allahu Akbar itu teroris, maka besok subuh tidak akan ada yang azan. Betul? Langsung aja asyhadu an la ilaha illallah. Ditanya, kenapa kau tadi azan tak pakai Allahu Akbar? Takut aku dituduh teroris. Orang yang korupsi, orang yang koruptor, mati-matian membela perbuatan jahatnya. Tahu dia itu salah, tahu dia itu dosa, berani dia membela. Tapi kenapa orang yang yakin bahwa amal dia ini benar, tapi dia takut? Di mana letak masalahnya? Akidah. Akidahnya bermasalah. Ini yang teriak, ini mau perang apa Bapak? Oh, ibu tu tak diperhatikan. Orang yang tidak punya keberanian maka bermasalah dengan akidahnya. Keberanian tidak membuat orang cepat mati. Ketakutan tidak membuat orang lama mati. Kalau sudah mati kata Allah, batuk pun mati, betul? Tapi kalau tak mati kata Allah, la ini jutama'atil ummah, berkumpul semua umat ini ala ayyadurruka bisyai'in, memudaratkan engkau, la yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu alaik. Itu pesan Nabi kepada Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kalau tidak kata Allah tak akan terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun. Akidah yang ditanamkan ke dalam diri orang beriman. Umat ini dirusak bukan dengan diledakkan masjidnya. Masjid biar tetap tegak berdiri, mewah. Wahiyya qarabun minal huda. Tapi tidak ada hidayah di dalam karena tidak menanamkan akidah. Dulu jiwa-jiwa ini sudah mati. Banyak orang-orang hidup tapi jiwanya mati. Maka menghidupkan jiwa itu diturunkan Allah Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka cara supaya umat ini lemah, maka dijauhkan dia dari Al-Quran. Saya tak tahu datanya, nanti tolong cari. Provinsi Sumatera Utara berapa persen buta huruf Al-Quran? Cara yang pertama supaya umat ini jauh dari Quran adalah jauhkan dari huruf Arab. Dulu ini kerajaan empat besar. Kerajaan Langkat di atas, bawah Aceh, kerajaan Melayu Delhi, kerajaan Serdang, kerajaan Melayu Asahan, sedangkan Batubara tidak masuk kerajaan tapi dipimpin oleh Datuk. Semuanya memakai huruf Arab Melayu. Bahkan nenek kita, datuk kita dulu pun kalau membaca kitab fikih pandai bahasa Arab tetap bisa baca huruf Arab. Apa nama bukunya?
Perukunan Melayu. Betul. Orang baca perukunan Melayu. Datuk-datuk kita dulu tak pandai tulis huruf Latin, tapi bisa huruf Arab Melayu. Sebodoh-bodoh orang Melayu pasti bisa baca Quran. Kenapa? Karena pakai huruf Arab Melayu. Sekarang saya tanya, masih ada di sekolah huruf Arab Melayu? Sebagian mengatakan masih, sebagian mengatakan tidak. Nampaknya khilafiyah sudah terjadi. Ustadz Muhsin, kawan saya di Muallimin dulu. Ustadz Sofyan Hadi, kawan saya di Muallimin dulu. Bukunya Arab, ditulis huruf Arab Melayu. Ihya Ulumuddin terlalu tebal, maka pakai yang diringkas oleh Jamaluddin Al-Qasimi. Nama kitabnya Mau'izatul Mu'minin. Tafsir Ad-Durrul Manthur fi Tafsir bil Ma'sur terlalu tebal, maka dipakai yang tipis, lain. Dua Jalal, Jalaluddin As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Kitab Kawakib, setelah Kawakib naik lagi ke atas, itulah dia Syarah Ibnu Aqil. Terjemahnya ditulis pakai huruf Arab Melayu. Sekarang mahasiswa semester 5, semester 6, semester 7 dikasih huruf Arab Melayu, bingung mereka membacanya. Kenapa? Karena sudah jauh dari huruf Arab Melayu. Maka dirubahlah huruf Arab itu menjadi huruf Latin. Saya bukan anti huruf Latin. Saya sekedar mau bercerita bagaimana umat ini jauhkan dari Al-Quran, dari huruf Arab. Alhamdulillah kami di Provinsi Riau, nama-nama jalan sejak otonomi daerah itu pakai huruf Arab Melayu. Jalan Sudirman pakai alif sama nun. Kantor gubernur diperdakan. Peraturan daerah Riau, peraturan daerah Kabupaten Siak Sri Indrapura. Malah Kabupaten Siak itu lebih hebat lagi. Bukan cuma kantor bupati gubernur, toko-toko pakai huruf Arab Melayu. Nanti Bapak Ibu kalau mau pergi menengok kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura, saya pergi ke sana mau beli roti. Saya tengok huruf Arab, tapi saya tak bisa baca. Kok tak bisa baca? Padahal dulu sekolah di Al-Wasliyah. Kenapa tak bisa? Rupanya tulisannya Ong Tai Kim. Toko Cina. Tapi dituliskan Perda. Siapapun buat toko di sini, mesti tulis huruf Arab Melayu. Begitulah pentingnya politik. Politik. Lewat apa itu? Perda. Peraturan daerah. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Dimanapun kamu tinggal, maka peraturan daerah harus pakai huruf Arab Melayu. Salah satu keuntungan dari otonomi daerah. Aceh lebih hebat, namanya otsus, otonomi khusus. Minyak dia dapat lebih banyak. Penerapan syariat Islam, hukum cambuk bisa di Aceh. Kenapa? Karena mereka punya pistol besi. Kita pistol air. Ada deal or no deal. Kami bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. GAM tidak akan mengamuk, tapi harus ada deal. Pertama, izinkan kami menerapkan syariat Islam. Yang kedua, bagi kami pembagian minyak lebih dari yang lain. Maka damai sejahtera bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Allah Akbar. Dah mulai agak lemah bunyi Allah Akbar. Setelah umat ini jauh dari huruf Arab, sibuk dengan huruf Latin, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, lalu kemudian orang pun sekarang baca Quran pakai huruf Latin. Betul? Ya, asin. Berapa banyak ibu di Serdang Bedagai, di Perbaungan masih ada wirid Yasin? Masih. Orang baca wirid Yasin baca satu-satu ramai-ramai. Baca ramai-ramai itulah yang tak tahu entah siapa yang bisa, entah siapa yang tidak. Kalau ramai-ramai semuanya bergerak mulutnya. Turja'un fayakun.
Begitu disuruh satu-satu baca, baca. Allazina. Rupanya membaca Latin. Allazina di huruf Latin itu allazina. Jangan baca Quran pakai huruf Latin. Belajar baca Quran. Iqra'ul Quran. Baca Quran. Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi. Memberikan syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Mohon maaf Tuan Guru Ustadz Lukman. Suara ini kuat bukan marah. Tak. Bukan karena tak hormat kepada orang tua. Tidak. Kalau saya pelan-pelan nanti jamaahnya mengantuk. Jamaah sekalian. Marilah kita baca Quran. Setelah umat ini jauh dari huruf Arab, tak kenal alif batas sajim akhad dan zal sisal, maka mulailah dijauhkan dari bahasa Arab. SMP bahasa Inggris 3 tahun, SMA bahasa Inggris 3 tahun, kuliah S1 bahasa Inggris 3 tahun. Berapa tahun belajar bahasa Inggris? 10 lah. Apa enggak 9? Kita ulang balik. SMP bahasa Inggris 3 tahun, SMA bahasa Inggris 3 tahun, kuliah bahasa Inggris 4 tahun. Berapa? Tadi berapa saya bilang? Itu D3. Satu cerita kita. Berapa tahun belajar bahasa Inggris? 10 tahun belajar bahasa Inggris. Ada orang sekarang sholat pakai bahasa Inggris? Ada. Allah Akbar. Inna salati, my praying. Wa ma'yaya, my life. Wa mamati, my die. Lillahi ta'ala, for you, oh my God. Ada orang sholat pakai bahasa Inggris. Dulu kami belajar di Al-Wasliyah, berapa pelajaran untuk menangkap membaca kitab. Nahu, sharab, balaghah, ma'ani, bayan, mantik, badik. 7 mata kuliah. Barulah paham baca kitab. Sekarang dicampur semua pelajaran dalam satu pelajaran. Apa namanya? Pelajaran Agama Islam. PAI. Tipis-tipis sama PKI. Jadi apa umat ini? Kitab kuning satu lemari, tapi satu pun tak ada orang yang bisa membacanya. Ulama-ulama mati meninggalkan kitab. Anak cucunya tak pandai membaca. Kenapa? Karena orang tidak mau sekolah agama. Datang mau meminang anak dia. Kau tamat mana? Tamat IAIN. Titel kau apa? SAG. Apa pergi sana? Aku tak mau punya menantu sarjana alam gaib. Dijauhkan dari bahasa Arab. Akhirnya sibuk dengan bahasa Inggris. Pernah tak kalian membaca hadis malaikat bertanya, is your God? Yang ditanya tentang marabbuka, man imamuka, ma kitabuka, man nabiyuka. Oleh sebab itu, kalau sayang kepada Islam, kembali hidupkan Malaysia. Malaysia itu bahasa Inggrisnya terbaik untuk Asia Tenggara. Singapura, Malaysia. Tapi sampai sekarang, Malaysia masih tetap ada majalah berbentulis Arab Melayu. Saya menengok sendiri di Kuala Lumpur. Saya sempat kuliah 2 semester di Universiti Kebangsaan Malaysia Selangor. Masih ada majalah bahasa Melayu. Sekarang saya tanya, pernah membaca majalah bahasa Melayu di tempat kita? Dengan huruf Arab Melayu. Kita sudah lepas. Oleh sebab itu ke depan masukkan pelajaran huruf Arab Melayu lagi ke di sini MDA apa ibtidaiyah? Karena istilah kita ini terlalu banyak. Dulu namanya MDA, berubah menjadi ibtidaiyah, berubah menjadi PDTA, sampai pusing kepala kita entah apa-apa. Mesir dari dulu itu saja. Madrasah ibtidaiyah, madrasah i'dadiyah, madrasah sanawiyah, kuliah. Habis. Lisans, LC, magister, doktora. Tak usah robah-robah. Kualitasnya yang berubah. Titelnya berubah. Titel di tempat kita berubah-robah. Dulu doktoran dus. Habis itu STHI. Habis itu SAG.
Habis itu, entah apa-apa namanya, pusing lah kepala. Oleh sebab itu, pertama huruf Arab Melayu jangan sampai hilang. Setelah itu, lalu bahasa Arab mesti ada. Maka adik-adik yang muda-muda yang teriakan Allahu Akbarnya tadi, itu yang dimaksudkan Ustaz Lukman. Jangan Allah Akbarnya kuat, serangannya tak ada. Tapi bukan serangan macam dulu pakai panah, pakai tombak. Serangan memasukkan pelajaran agama di sekolah umum. Setuju? Masukkan bahasa Arab ke SMP, masukkan bahasa Arab ke SMA, masukkan bahasa Arab ke S1. Saya pulang dari Mesir tahun 2002. Pergi ke Malaysia. Sampai di Malaysia jumpa kawan saya. Pakai mobil. Kuliah S2 di UKM. Saya tanya, kau kuliah di mana? S2 di UKM. Sudah kerja? Sudah. Ngajar apa? Ngajar bahasa Arab. Di mana? Sekolah komputer. Ngajar bahasa Arab di sekolah komputer. Ini tak nyambung, saya bilang. Kata dia, di tempat kami, apapun nama sekolahnya, tetap wajib mengambil subjek pelajaran bahasa Arab. Kenapa? Karena orang baca Fatihah pakai bahasa, orang berdoa pakai bahasa. Kalau dia paham doa, pasti dia baca pelan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm. Kenapa dia baca pelan? Dia paham apa yang dia baca. Sekarang orang macam baca mantra. Apa kau ni doa sikit-sikit mau, sikit-sikit mau. Iyalah Pak Ustaz, kan sekarang banyak yang meninggal di Suriah, banyak meninggal di Rohingya. Tahu dia isi doa tu, yang tahu dia maut. Umat ini dijauhkan dari bahasa Arab. Sebodoh-bodohnya nenek datuk kita dulu, pelajaran bahasa Arab tidak boleh hilang. Purba, Syekh Mustafa Hussein membuka pondok pesantren terbesar di Sumatera ini, bahkan di Indonesia ini. Coba tengok orang di Purba belajar apa saja. Nahu, Saraf. Itu baru untuk bahasa Arabnya. Bagaimana dengan hadisnya? Ulumul hadis, Rijalul hadis, Mustalah hadis, hadis tahlili, hadis maudhu'i, tafsir, ulumul Quran, tajwid, arud qawafi, fikih, usul fikih, qawaidul fikih. Semua mereka kaji. Sekarang pelajaran ini hilang, terkikis, sehingga umat ini jahil. Jahil bidang ekonomi. Kan dia sarjana ekonomi, sarjana akuntansi. Tapi setelah dia kuliah, otaknya cerdas secara intelektual. Tapi spiritualnya hampa, kosong, sarjana. Habis dia kuliah, dia pun kerja. Setelah kerja, punya kepribadian. Mobil pribadi, rumah pribadi. Tentu dia mau menikah. Habis itu dia pun menikah. Setelah nikah punya anak. Dulu orang nikah, dulu punya anak. Sekarang enggak punya anak, dulu nikah. Setelah itu umur 30-40, spiritualnya mulai haus. Haus pada agama. Kalau dulu dia dibekali agama, maka sejauh manapun dia terbang, dia akan tahu kemana akan pulang. Kenapa? Karena pernah belajar paling tidak 5. Quran, hadis, fikih, bahasa Arab, sejarah Islam, akidah, akhlak. Quran, hadis, fikih, sejarah Islam, bahasa Arab, akidah, akhlak. Tapi kalau dia minim agama, sampai umurnya 30, 35, 40, haus ingin mencari agama, maka dia akan berjumpa dengan aliran-aliran, berbagai macam aliran sesat. Kami di Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia sampai pusing menghadapi aliran-aliran sesat nih. Ada aliran sesat katanya waktu tasyahud datang Nabi Muhammad di depan. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu. Itu Nabi Muhammad datang. Tengok. Ada pula aliran mengatakan solat tidak perlu 5. Cukup 3 saja. Namanya Islam waktu telu. Siji loro telu. 3 aja cukup. Solat subuh, solat zuhur dijamak dengan solat asar, solat maghrib dijamak dengan solat isya. Tentu yang sembahyangnya malas, inilah yang kutunggu selama ini. Gitu. Ustaz itu 5, ini ada diskon 3. Bagus kita ambil 3.
Datang pula aliran satu lagi mengatakan solat itu pun tidak perlu 3. Kau pejamkan aja mata, habis itu kau ingat Tuhan. Namanya solat eling. Hayya 'alas shalah. Pejam mata. Bayangkan tegak, rukuk, sujud. Nah, sembahyang apa namanya? Sembahyang hakikat. Adapun kalian yang sholat di masjid itu, sholat kalian tak ada yang sah. Kenapa? Karena kalian sholat bawa tai. Di perut kalian tai kan? Maka sholat kalian tak ada yang sah. Dah mulai banyak yang ragu kan? Iya juga ya. Itu sholat kan ada tai di dalam. Maka siapa yang sholat bawa tai, sholatnya tidak. Semua ada ragu. Padahal dipikir, kalau belajarlah dia Tuhfatul Tullab di Muallimin Al-Asliyah, sudah jelas dijelaskan. Yang dimaksud najis itu kalau keluar dari kubul dan dubur. Setelah keluar baru najis. Kalau di dalam tidak najis. Tahu mana najis, mana tidak. Akhirnya dia ikut berbagai macam. Ada pula yang satu lagi mengaku menjadi Nabi Muhammad. Siapa nama Nabi kalian? Muhammad. Yakin nama Nabi kalian Muhammad? Ya, sekarang saya tanya, siapa nama Nabi? Udah mulai ragu kan? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulai dia tes. Betul nama Nabi kalian Muhammad? Ya, dibukakannya Quran. Nih, coba tengok. Ya'ti min ba'dismuhu Ahmad. Sekarang tanya, Muhammad apa Ahmad? Kadang-kadang Muhammad, kadang-kadang Ahmad. Boleh bisa. Siapa Nabi kalian? Muhammad. Ini Ahmad yang datang belakangan. Inilah dia. Jadi Nabi yang datang belakangan, sekarang sudah masanya datang. Ini gambarnya. Siapa dia? Ahmad Musaddiq. Berapa banyak. Dulu orang kalau sesat, sesat aja. Dulu orang kalau nyasar, nyasar aja. Sekarang orang nyesat, bawa-bawa Al-Quran. Mengajak orang menyesatkan orang lain. Dia tahu belajar hadis. Nabi Muhammad SAW itu namanya banyak. Ana Ahmad, Ana Muhammad, Ana Al-Hashir, Ana Al-Hami, Ana Al-Aqib, Ana Al-Awwal, Ana Al-Akhir, Ana Al-Khatim, Ana Al-Fatih, Ana Toha, Ana Yasin. Salatullah, salamullah, ala Toha Rasul. Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah, ala Yasin. Bertambah lagi Nabi. Ada Nabi Toha, ada Nabi Yasin. Banyak orangnya itu juga. Sama orang nanya saya, Ustaz namanya siapa? Abdul Somad. Waktu kami cari di FB kan tak ada. Nama saya di FB Anton. Ajarkan anak kita pengetahuan supaya dia tak dikecoh oleh orang. Goyang dia. Siapapun menggoyang. Coba kalau anak kita sudah belajar agama, akidahnya. Datang murid-murid Ahmad Musaddiq bawa Al-Quran. Siapa nama Nabi kalian? Muhammad. Ini nama Nabi yang baru. Ya mim ba'dismuhu Ahmad. Nabi yang terakhir itu bukan Muhammad, ini Ahmad. Tapi karena anak kita cerdas, sudah diajarkan ilmu munazarah, bisa dia berdebat. Apa kata dia? Oh, jadi kalau ada nama Ahmad di situ nama Nabi terakhir. Iya, kalau gitu Nasrullah Nabi terakhir. Kenapa? Ini ayatnya. Idza jaa Allah Nabi terakhir. Datang kata Nasrullah dari pokoknya asal ada namanya di situ, Nabi dia. Kalau begitu, Nasrullah itu masih ada Nabi terakhir setelah dia. Di juz 30 terakhir. Mana dia? Qul huwallahu ahad. Allah. Lah dia. Nabi terakhir. Ini orang-orang yang main-main dalil ini hanya bisa membodoh-bodohi orang yang tak belajar agama. Maka belajar agama. Bapak yang punya tanah. Tadi kami pulang dari pengajian di Lubuk Pakam lewat jalan belakang. Masih banyak tanah kosong saya tengok. Tapi siapa mana saya tahu. Itu tanah kosong itu wakafkanlah.
Nah, sejauh mata memandang ada orang mati bawah tanah. Yang ada mulut ini sumber tanah. Maka tanah-tanah luas itu wakafkan lillahi ta'ala. Datang ke kantor MUI, datang ke kantor Al-Wasliyah. Ini tanah ku wakafkan 2 hektar. Cuman suratnya agak bermasalah memang. Orang sekarang asal berwakaf pasti masalah suratnya. Ini Pak, tanah ku wakafkan. Barulah orang pengumuman di masjid. Siapa yang punya duit, siapa yang punya kosen, siapa yang punya semen, siapa yang punya batu. Buatlah 3 lokal. Lokal 1, lokal 2, lokal 3. 1 lokal 30 orang. 2 lokal 30 orang. 2 lokal 3. 3 kali 3. Berapa orang sudah selamat? 90 anak umat Islam selamat. Masukkan SMP IT. Islamik terpadu. Masukkan 5 pelajaran. Buat dia sampai sore, full day. Pakai Inggris semua. Sekarang kalau pakai bahasa Arab, orang tak mau. Di mana anakmu? Madrasah Tsanawiyah. Tak mau. Anak kau di mana? Pondok pesantren. Anak ibu di mana? Islamic boarding school. Padahal isinya itu juga. Ikuti perkembangan zaman. Jangan sampai orang merendahkan agama. Buatlah dia. Ada pun orang yang membuat sekolah hanya orientasi bisnis. Tak sampai kemana. Tapi kalau bapak yang kaya. Kalau memang kaya, tunjukkan. Kaya. Apa bukti orang kaya? Mobilnya mewah. Mobil mewah tak dibawa mati. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Lama jadi ustaz banyak yang curhat. Belum ada orang mati bawa mobil. Ada. Sayang di lap mobil. Sekarang orang sayang sama mobil. Dia belum mandi, mobil udah mandi duluan. Saking sayangnya sama mobil, asal mendaki didorong di belakang. Ini orang tak paham. Kalau kau sayang sama harta, maka kau wakafkan tanah. Maka kau dirikan sekolah. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Kalau sudah tamat SMA, maka anak-anak macam pokok kayu yang besar di belakang baliho. Pokok kayu yang besar kita tak khawatir. Angin puting beliung datang, dia tak akan tumbang. Tapi kalau pohon toge, begitu kacang hijau kita masukkan ke pot, disiram, keluar pecah, maka yang pertama kali datang semut mau memakan akarnya. Betul? Datang semut memakan akarnya. Bagaimana supaya akarnya tak dimakan semut? Ditulis pakai kapur, semut dilarang masuk. Insya Allah semut tak akan masuk. Tapi dengan syarat kapurnya kapur barus ajaib. Dah, setelah itu tumbuhlah dia. Pucuknya manis, akarnya sudah keras, batangnya sudah keras, tapi pucuknya manis. Datang ulat memakan pucuknya. Apa kata ulat? Pucuk. Ini anak-anak kita yang SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Ini adalah yang pucuk-pucuknya manis-manis. Zaman edan, zaman gila sekarang. Ketika anak-anak menggilakan artis. Menggilakan, nanti saya sebut artis tersinggung. Ini bahaya. Ketika anak-anak muda mengidolakan Justin Bieber. Insya Allah kalau artis barat saya sebut mereka itu tak terlalu sensitif dengan saya. Ketika mereka mengidolakan orang barat. Tapi sampai hari ini anak-anakku di Serdang Bedagai di perbaungan masih mau foto-foto sama Ustadz. Makanya berapa banyak pun. Ustadz boleh kita foto, ambil aja lah. Ustaz boleh kita foto. Senyumlah sedikit Pak Ustaz. Senyumlah sedikit Pak Ustaz. Kenapa? Saya berpikir mestinya anak-anak ini sudah kena narkoba. Mestinya anak-anak ini sudah kena zina. Tapi masih ramai datang ke masjid. Inilah yang ke depan. Serangannya nanti belakangan. Maka kalian yang sudah istiqomah, ada pula tadi bajunya saya tengok pejuang hijrah. Kemarin malam saya masih di Tembilahan, Riau, Indragiri Hilir. Datang anak-anak muda habis sholat subuh menyerbu kami yang sedang sarapan pagi. Saya sangka mereka mau ngambil lontong.
Rupanya mau minta Ustadz tolong buatkan video pendek. Kami pakai seragam, judulnya Pejuang Subuh. Pakai seragam coklat. Ustadz pakai baju coklat juga ya? Iya, saya pun pakailah. Video 5 menit ya. Wahai anak-anak muda sekalian, yang sudah hijrah, mungkin diri kalian dengan pejuang hijrah. Sholat subuh 40 hari. Datang yang satu, Ustadz, masa sholat subuh 40 hari? Sampai mati dah. Oh iya juga. Jadi kalau gitu kita buat video baru ya. Ya. Pulang balik. Macam casting sinetron pula tu. Nah, mungkin balik ya. Pemuda-pemuda yang sudah hijrah, kamu ini dengan pejuang subuh sampai mati. Mantap Pak Ustadz. Ya, langsung upload, like and share. Setelah selesai acara pengambilan video pendek, bajunya tolong dibuka Pak Ustadz. Oh, rupanya pinjam aja. Kau tu saya. Memang saya berjumpa anak-anak muda luar biasa. Saya ditanya, Ustadz kapan ke Medan lagi setelah ini? Ada. Tahun berapa? 2018. Bulan berapa? Saya tak ingat. Yang undang siapa? Sahabat hijrah. Anak-anak muda sekarang hijrah luar biasa. Dulu anak muda, ada anak muda dulu pengajian. Dulu kalau sudah pengajian isinya orang-orang tua, wirid yasin. Tapi sekarang anak muda, bajunya apa? Harley Davidson. Biasa. Bangga kita. Kemarin ketika jam istirahat, saya didatangi anak-anak muda. 5 anak muda datang. Mereka pakai baju King. Persatuan Anak Muda Pecinta King Cobra. Ustadz Somad, ya, kami anak-anak geng King ini. Saya bilang biasanya anak-anak geng motor ini nakal. Ini geng motor syariah, Pak Ustadz. Ya, Ustadz. Jadi nanti Ustadz Somad akan kami jemput dari masjid. Kita akan pakai motor rame-rame. Tapi kita pakai helm. Iyalah Pak Ustadz. Ustadz nanti akan ceramah insya Allah. Tapi sebagai pengetahuan Pak Ustadz, nanti Ustadz kalau bisa ceramahnya hati-hati. Kenapa? Karena kawan-kawan kami itu banyak yang bertato. Apa masalahnya? Orang tato kalau sholat gimana Pak Ustadz? Pakai tato sholat nggak apa-apa. Yang masalah itu nggak bertato nggak sholat. Bagi yang belum bertato, jangan kalian buat tato. Yang sudah sempat buat tato, biarkan aja. Ini ketika tobat, gambar ular kobra. Begitu dia tobat, dia ambilnya setrika. Oh, membelok-belok lah ular tadi. Jelas saja. Jangan casingnya. Bayangkan kalau orang Jepang, Yakuza. Yakuza itu semuanya tato. Dari mulai pergelangan tangan, kiri kanan, pergelangan leher, gelang kaki. Semuanya tato. Macam mana mau disetrika? Takkan digosok semuanya. Jadi masalah tato ini kalau kalian sudah bertaubat, biar aja. Air wudhu Pak Ustaz, air wudhu masuk. Baca kitab syarah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. La'anallahu wasiman. Allah melaknat tukang buat tato. Wal mutasimat, perempuan minta buatkan tato. Wal mutanammisat, mencabut bulu mata apa alis mata? Alis. Perempuan yang mencabut alis. Jangan cabut. Merapikan aja Pak Ustaz. Jangan tawar-tawar. Kecuali tumbuhnya tak wajar. Ada perempuan ini bulu matanya tumbuh tak wajar. Asal kita tengok dia ingat kita kingkong. Itu boleh dirapikan ya. Tapi yang sudah jangan cabut. Biarkan aja. Wal mutafallijat, mencarangkan gigi. Gigi. Dulu kita tahu zaman saya kecil yang namanya kawat itu kawat duri untuk ini enggak. Sekarang kawat pasang sedikit. Hari Senin ungu, hari Selasa hijau, hari merah. Asal pergi ke kampus menunjukkan itu. Ini mau kemana anak-anak muda ini? Tapi Alhamdulillah malam ini tumpah ruah anak-anak muda luar biasa. Allahu Akbar. Istiqomah kalian hijrah. Ini malam libur. Besok hari Sabtu, weekend. Sudah berapa kali nggak dapat SMS yang kita karaokean ya? Tidak. Alah, sekali-sekali apa salahnya? Aku sudah hijrah, men. Tidak ada lagi bonceng. Say no to bonceng. Penting ngaji.
Allah, sebentar aja ngaji. Nanti aku yang bayar. Ayolah kalau. Ibu bapak, maka yang mereka serang adalah anak-anak muda. Bagaimana menyerang anak muda ini? Anak muda zaman dulu, zaman datuk-datuk dulu, bagaimana cara mencari, memanggil anak gadis? Bawa lidi. Dibawa lidi, dijolok dari bawah rumah. Rumah ke rumah kayu. Itu kalau sudah nampak lidi ke atas, itu artinya miss call. Nah, kalau sudah nampak miss call, itu berarti ada laki-laki datang. Dulu begitu. Begitu miss call, rupanya kaki sudah digigit anjing di bawah. Dulu kalau mau jumpa laki-laki sama perempuan kapan? Ketika berselisih jalan mau ke surau. Pas mau ke surau, dicelakkan, dibuatlah surat, diselipkan di celah ketiak. Nanti perempuan dari sana, laki-laki dari sini. Masih terbayang bagaimana Zainuddin membaca surat Hayati. Begitu. Sekarang begitu mudahnya mau kenalan sama perempuan. Buka HP, www.pacebok.com. Dah, ingat nama dia. Siapa nama dia? Tulis nama lengkapnya. Dah, setelah dapat namanya, request. Habis itu, oke. Habis itu, say hello, janjian makan bakso 2 kali, selesai. Mereka rusak anak-anak muda nih dengan apa? FB, Twitter, BBM, WhatsApp, www.youtube.com. Mereka sangka anak-anak muda ini akan rusak kalau buat kawannya banyak lewat apa? FB. Anak muda ini akan rusak dengan video porno, YouTube. Anak muda ini akan rusak dengan kirim-kirim gambar, WhatsApp. Ternyata orang kafir itu bingung sekarang. Dibuatnya Twitter, BBM, WhatsApp, Instagram. Malah mereka tukar-menukar video ceramah. Makanya kemanapun saya pergi di Indonesia ini, asal jumpa anak muda, pasti Assalamualaikum Pak Ustaz. Kalau ada anak muda yang tak kenal sama saya, pasti tak punya paket. Orang biasa. Tidak hanya orang Islam. Duri. 125 km dari Pekanbaru. Arah dari Medan. Habis pulang ceramah, makanlah kami di Duri. Bukan makan duri, makan di kota Duri. Pas sedang makan, tiba-tiba datang orang pakai rantai. Matanya sipit putih. Ini pasti saudara-saudara sepupu Jet Li dan Chow Yun Fat. Dia datang mendekati meja. Saya sedang makan, datang dia mendekati meja saya. Dalam hati saya, ini pasti mau menunjukkan kungfunya. Jangan-jangan dia tersinggung dengan ceramah saya. Saya sudah siap-siap. Langkah sudah siapkan, langkah lari dan langkah. Saya pura-pura tak ada kejadian, saya makan aja. Makan saya baca ayat kursi Allahul Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Begitu sudah dekat dia tanya, Ustaz Somad ya? Iya, saya bilang. Bisa foto Pak Ustaz? Non-Muslim pun tahu. Kenapa? Karena mereka pun menengok video kajian agama ternyata. Bahkan pernah menjadi trending topik nomor 1. Luar biasa. Makanya, kalau ada yang mengatakan, Alhamdulillah, malam ini telah hadir bersama kita dai 1 juta umat. Jangan katakan saya dai 1 juta umat. Itu hanya gelar Kiai Haji Zainuddin MZ. Saya bukan 1 juta umat. 1 juta viewer. Oleh sebab itu makanya orang kafir yang membuat dari Amerika, Israel sana, mereka bingung sudah putus asa. Bagaimana merusak anak-anak muda ini? Dibuatkan WhatsApp supaya dia tukar-tukaran video, tukar-tukaran gambar. Malah tukar-tukaran ceramah. Dibuatkan FB supaya dia curhat di FB. Ternyata FB-nya apa? Hadirilah tablik akbar di bengkel. Mereka sudah heran. Padahal tujuan mereka pertama membuat FB itu sengaja dibuatnya wall. Kenapa tidak page? P-A-G-E, page, halaman. Kenapa dia buat wall, dinding? Karena orang Yahudi mengadu di dinding ratapan. Oh my God. Maka dia ingin Bapak Ibu semua mengadu keluh kesah di dinding ratapan wall Facebook. Sekarang masih ada orang mengadu di dinding wall Facebook. Ada. Pagi-pagi sarapan dia, pedas masakan bininya. Langsung tulis, pedas betul masakannya.
Habis itu dia minum kopi. Pas minum kopi pahit, langsung tulis pahit betul kopinya. Habis itu pas dia mau berangkat cemberut bininya, di fotonya cemberut betul mukanya. Habis itu pas mau tidur malam rasa-rasanya meriang mau mati, rasanya mau mati. Pas pagi mati. Berapa banyak pula orang sekarang berdoa di dinding wall Facebook. Kalau menjenguk orang sakit, angkat tangan, ya Syafi, wahai yang menyembuhkan, ya Kafi, maha mencukupkan, ya Mu'afi, maha menyehatkan, isfi mardana, sembuhkan anak kami, sembuhkan makcik kami, sembuhkan ayah kami, sembuhkan pakcik kami. Sekarang orang tak begitu. Begitu nengok orang sakit, langsung foto. Bagi yang suka, tolong like and share. Amin, 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 amin. Rusak, putus silaturahim. Anak si Anu kemarin akikah kau datang? Enggak. Anak kemarin nikah kau datang? Tidak. Kenapa kau tak datang? Aku cukup ucapkan aja selamat akikah. Amin, amin, amin. Selamat walimah. Amin, amin, amin. Kemarin anak dia nikah kau datang? Tidak. Terus tulis aja. Barakallahu lakum wa barakalaikum wa jama'a bainakum fi khair. Amin, 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 amin. Saya khawatirnya nanti dia mati, satu pun tak datang sholat jenazah. Semuanya mengirimkan amin, 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 amin. Sehingga putus hubungan silaturahim kita dibuat oleh HP. Kalau ada orang menunggu mobil dari arah Tanjung Balai mau ke Medan, duduk di stasiun 7 orang, orang akan bercerita. Bapak dari mana? Saya dari Perbaungan. Oh, tinggal di Perbaungan ya? Iya. Dekat dari rumah Pak Sofian Hadi. Dekat. Kenal sama datuknya. Oh iya, datuk dia sama datuk saya, datuk. Ada salam. Sekarang 7 orang duduk menunggu pesawat yang sama. Tapi tak ada mau tahu. La salam wala kalam. Semua sibuk. La ilaha illallah. Tiba-tiba ada orang pingsan di sebelahnya tuh. Langsung difotonya. Ada orang pingsan di sebelah saya. Bagi yang kasihan, tolong like and share. Amin, amin, amin. Ini zaman ini sudah gila. Tidak ada lagi salam-salam. Tapi kita di masjid ini bangga. Saya mulai keluar dari rumah. Disambut salam, 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 salam. Sampai hilang sendal saya. Salam, 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 masuk salam, 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 tak berhenti, salam, 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 salam. Salam, anak-anak muda bersalam, bersemangat, salam, bersemangat. Bahkan sudah beberapa kali ceramah ini, lebih lama pula salamnya daripada ceramahnya lebih. Sampai-sampai saya bingung dalam pikiran saya, ini saya diundang untuk foto apa untuk ceramah? Masya Allah, ternyata mereka sudah gagal untuk merusak anak-anak kita. Yang datang malam ini adalah yang sudah lulus fit and proper test. Allahu Akbar. Saya sudah ceramah pas 1 jam. Tadi dimulai jam 8:30. Tadi saya mulai 8:30. Sekarang 9:30. Di mana-mana saya ceramah. Itu sesuai tertulis di botol 600 ml. 60 menit. Luar biasa. Padahal di mana biasanya yang nonton kita di lancar. Tak lancar. Berapa penontonnya? 31.000. Streaming. Meletup 31.000. Padahal biasanya yang menonton 10.000, 5.000. Malam ini 31.000 dari alam gaib. Yang alam nyata ini berapa kira-kira? Saya tidak ingin setelah kita ngumpul malam ini ramai, tiba-tiba besok cerita, gimana pengajian tadi malam? Wow, amazing. Gimana pengajian tadi malam? Mantap. Apa yang mantap? Sampah besar-besar. Setelah ini mesti ada gerakan-gerakan. Yang pertama, gerakan ekonomi umat. Mulailah gerakan belanja di warung muslim. Allahu Akbar. Kalau belanja di tempat warung muslim, janganlah menawar membunuh. Membunuh. Ini berapa Pak? 10.000. 1.500 ya?
Ekonomi umat ini mesti dibangkitkan. Berapa banyak angka perceraian tinggi melampung gara-gara Pak ekonomi. Dulu waktu pacaran memang aku rela menjadi istrimu mas, walaupun kita makan sehari sekali, tidur beralaskan koran. Bisa. Ternyata begitu sudah menikah, lahir anak, tak sanggup mengamuk tiap hari. Akhirnya apa yang terjadi? Adinda, nampaknya tak bisa kita lanjutkan hubungan ini. Akhirnya aku pulangkan aja lah kau ke rumah bapak engkau. Aku pun makan payah. Maka bangkitkan ekonomi umat. Bapak yang punya duit banyak, kasih dia modal. Jangan disimpan duit di bank. Disimpanlah duit di bank 1 miliar. Makan riba tiap bulan. Riba. Makan harap. Bawa anak-anak muda. Nampak anak-anak muda selesai sarjana dari Medan. Panggil dia sini. Kok aku tengok luntang lantung tak tentu arah. Apa kau bisa? Saya dari Fakultas Pertanian, Pak. Pokok apa yang bisa kau tanam? Pokok semangka, Pak. Sebesar apa semangka yang bisa kau tanam? Tergantung, Pak. Kalau modalnya besar semangkanya. Nih, kupinjamkan kau duit 10 juta. Itu ada tanah kosong. Aku tanam semangka ya. Ya, ilmu kau tuh. Jangan bertanam semangka di atas kertas. Buat makalah tentang semangka. Semangka menurut etimologi, semangka menurut terminologi, semangka tanam. Tanam semangka. Nah, tekan. Kau sini anak muda, sini. Kau dari mana? Saya dari Fakultas Pertanian, Pak. Itu udah terima modal. Fakultas lain lah. Saya peternakan, Pak. Ternak apa kau bisa? Saya bisa ternak lele, Pak. Mantap. Itu ada kolam kosong, kau ternak sana. Berapa ekor? 2 ekor aja, Pak. Saya ternak lele 2 ekor. Memang 2 ekor, Pak. Tapi satunya sebesar ikan paus. Mantap. Maka ikan-ikan kita ini akan kirim kemana? Jepang. Yang suka makan ikan mentah itu kan Jepang. Dipotongnya ikan tipis, dicampurnya dengan nasi panas, dipotongnya dikasih kecap. Apa namanya? Sushi. Makan. Saya depan saya bawa sushi. Jadi kualitas kita apa? Ekspor, impor. Ada seorang kiai di Jawa Barat, Bogor. Itu sejuk. Tanahnya penuh dengan tanaman. Mereka tanam. Dibuatnya buku. Apa judul bukunya? Tarekat Sayuriah. Setahu saya, Tarekat Naqsyabandiyah, Syekh Bahauddin An-Naqsyabandi, Tarekat Syaziliyah, Syekh Abdul Hasan Asy-Syazili, Tarekat Syatariyah, Syekh Abdullah Asy-Syatari, Tarekat Ahmadiyah, Syekh Ahmad Sidi Ahmad Al-Badawi, ini kok Tarekat Sayuriah? Ternyata dia buka pesantren, bangun lokal, ditanamnya sayur. Tapi sayurnya tidak pakai pestisida. Tak ada racun. Murni tai ayam. Ternyata sayur-sayur dia bebas daripada penyakit. Tidak ada efek samping. Sayur organik. Yang menerimanya siapa? Singapura. Orang Singapura makan sayur organik, mengekspor, bangkitkan ekonomi umat. Nah, setelah berkumpul ini, mulailah menggagas. Remajanya sudah kumpul, mantap. Gerakan sholat subuh berjamaah. Ustaz Somad, itu anak muda itu gerakan sholat subuh tuh, mantap. Tapi cuman sayang subuh aja mereka sembahyang. Lanjutkanlah zuhur, asar, maghrib, isya. Kenapa disebut gerakan subuh? Sedangkan subuh payah bangun aja pun mereka sanggup. Apalagi zuhur. Ekonomi umat bangkitkan. Ada supermarket mau jalan ke kampus saya. Supermarket 212. Tak lama lagi akan masuk tanggal 2 Desember. Sudah setahun berlalu. Ternyata tantangan umat. Bangkit adrenalin umat dengan ekonomi umat. Yang kaya. Saya diundang ke Palembang di tepi sungai, launching market 212 kepada dokter-dokter spesialis harap naik ke atas pentas. Saya heran, kenapa dokter spesialis yang ke atas pentas? Rupanya dokter spesialis ini kerjanya ringan, duitnya banyak. Kalau tukang martilnya besar, 1 hari 70.000. Kalau dokter spesialis martilnya kecil. Di tokonya lutut. Hanya lapuk lah lama pak. 1 lutut 7 juta, 2 lutut 7 juta. 2 lutut berapa? 14. Yang sakit hari itu 10 orang berapa?
140 juta. Itu baru pagi. Petang nanti ada yang sakit siku. Malam ada yang sakit kepala. Pukulnya kiri, pukulnya kanan. Datang pula bawa senter kecil. Kita tahunya dulu senter besar mencari durian. Senternya kecil aja. Tengoknya telinga. Periksa. Oh, banyak Spiderman dalamnya. Rupanya gendang telinga sudah rusak. Pak, gendang telinga Bapak ini rusak sudah. Apa? Gendang telinga rusak apa? Tak mendengar lagi. Diperbaikinya. Dokter spesialis duitnya banyak, diajak pengajian daripada dia asik membeli mobil motor mewah mahal. Dibelikanlah duit orang kaya itu, kalau duit sudah terlalu banyak bingung dia mau beli apa. Dibelikannya lah ke mobil yang harganya 5 miliar cuman muat 2 orang. Mobil 5 miliar muat 2 orang. Kalau saya bagus beli bus. Bisa kita ramai-ramai ya. Karena duit 5 miliar untuk mobil muat 2 orang, pintunya cuma 2. Ternyata mobil ini makin sedikit, pintunya makin mahal. Ada nanti keluar apa pintu semakin. Lompat aja dari atas. Nah ini lebih mahal lagi. Ini dunia ini gila. Maka beli mobil, beli ini Lamborghini, Ford, segala macam Porsche. Akhirnya mati, tak satu pun dibawa. Maka kumpulkanlah yang kira-kira bisa menolong dalam agama Allah. Dikumpulkanlah dokter-dokter yang ramai tadi. Lalu duitnya keluar. Membuat ke apa? Market Islam. Ini Ustaz Somad ini anti kebinekaan ini. Masa ngajak belanja cuma sesama orang Islam? Saya ngajak saudara saya belanja di warung saya. Salah. Saya ngajak kawan saya beli beras tempat saya. Salah. Saya buka bengkel. Kalau mobilmu rusak, AC-nya rusak, bawa ke bengkel saya. Salah. Kecuali saya bawa parang panjang. Kau betulkan sini. Kau tak pancung kau. Itu baru tak betul. Orang ngajak saudaranya kok. Apa salahnya? Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka pertama bangkitkan ekonomi umat. La yu'minu ahadukum. Kau tidak beriman atau ibali akhi sampai engkau kasihan menengok saudaramu yang susah, yang melarat, yang terancam perceraian karena tak makan. Atau ibali akhi ma yuhibbu li nafsihi. Kalau anak dia tak bisa sekolah, sama macam anak aku. Kalau anak dia tak bisa masuk kelas malu karena uang sekolah tak dibayar 10 bulan, sama dengan anak aku. Anak engkau sudah sama macam anak aku. Ni ku beri engkau modal. Tapi bini engkau jangan bini aku. Kenapa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Setelah ekonominya bangkit, maka suara dia tak bisa dibeli. Ingat, demokrasi membeli suara orang-orang susah. Maka ada orang-orang yang sengaja disusahkan. Karena kalau dia susah, suaranya bisa dibeli. Satu coblos paku cukup dibayar 50.000 di desa-desa yang sulit. Tempat kita masih petani, tapi di daerah sana bukan petani, petani. Kalau petani tanah masih punya dia, kalau buruh tani dia nanam, dia manen, dia tunggang langgang, dia susah. Pergi pagi pulang putang, peras keringat, banting pulang, tunggang langgang, lintang pukang. Tapi duit dia tidak menikmati. Lalu datanglah orang membeli sawer 50.000. Nanti coblos saya 50. Nanti coblos saya 50. Nanti coblos saya. Gambarnya mana yang mau dicoblos? Nih. Akhirnya dengan 50.000. Kalau di Perbaungan ada yang bayar 50.000, mau nyoblos? Mana dia mau? Ini duit banyak. Kalau 500.000, tak mau. Kalau 5 juta, istikharah saya dulu bos. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemana mata memandang di situ ada kamera. Ada kamera, ada kamera, ada kamera, ada kamera. Ada kamera, apel habis kena gigit sedikit. Ada kamera, mantap. Ini menunjukkan apa? Ekonomi umat di Perbaungan luar biasa. Mana ada orang bisa merekam kalau duitnya tak banyak. Masjidnya mantap. Di mana-mana ayat kalau di kaligrafi itu kan ayat berhenti. Di sini ayat berjalan. Ayakum ta'tadun dan berpeganglah kamu kepada, tapi ayat itu bahaya itu. Takutnya pas orang sedang sholat nengok. Sampai imam udah sujud dia sudah ya. Tadi sama sujud lah kawan.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ekonomi umat mapan dia. Apa kata Sayyidina Ali? Kada al-faqru, hampir saja kefakiran, kemiskinan, kesusahan, ayyakuna kufran, membuat orang menjadi kafir. Yang menjual akidahnya dengan mie instan siapa? Orang miskin apa orang kaya? Yang menjual akidahnya dengan baju bekas, orang miskin apa orang kaya? Yang menjual anak-anak gadisnya di tempat prostitusi, WTS, PSK, orang miskin apa orang kaya? Bahkan ada di suatu daerah, kalau anaknya dibawa mucikari germo untuk jadi PSK, tahlilan, baca doa. Ya Allah, jadikanlah anak kami ini cepat kerja dan dapat bawa uang, amin. Bahayanya umat ini kalau sampai susah melarat. Maka umat bangkitkan ekonomi umat. Jangan lagi kita berpikir Islam ini agama yang susah, miskin, melarat. Nabi Muhammad itu orangnya miskin, bajunya compang-camping. Ini Muhammad dari mana ini? Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor onta. Kata Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiq Al-Makhdum. Ishruna bakarah. 20 ekor onta. Satu ekor onta paling murah 35 juta. Itu pun onta-onta yang kena kurap dari sudah. 35 juta kali 20 ekor berapa? 700 juta. Anak muda umur 25 tahun menikah sama janda. Maharnya 700 juta. Kaya apa miskin? Banyak ibu-ibu yang menyesal. Kenapa lah? Baru tahu sekarang. Kok tahu dulu minta balik ke rumah ngamuk-ngamuk aja sama bang. Menyesal aku bang, dulu minta seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran. Tengoklah, sudah lapuk telekung tu. 700 juta mahar Nabi menikah dengan Khadijah. Kira-kira kalau ada anak muda maharnya 700 juta. 700 juta berapa mobil sedan itu sekarang? Maharnya. Ustaz Somad, saya mau nikah. Berapa maharnya? Seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran tunai. Itu zaman saya dulu. Zaman anak-anak muda ini sekarang. Oh, kupinang kau dengan bismillah. Dasar tamu modal. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Begitu selesai menikah, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa kata ibu mertua? Sedapnya suara menantu kita tuh ya bang. Iya. Begitu mereka tengok di kamar, rupanya CD. Begitulah rupanya anak-anak muda ini sekarang. Tak yakin kita dia pandai mengaji. Bapak Ibu, kan Allah Subhanahu wa taala setelah ekonomi umat ini bangkit, barulah cerita politik ini. Anggota-anggota legislatif kalau sudah menengok banyak begini, oh dia udah ini 3 kursi ini katanya. Maka kita kalau ramai kita punya bergaining. Kalau sudah ramai, kita bisa menentukan suara. Kalau di satu kota itu ada 1000 masjid. 1000 masjid. Berapa masjid? 1000. Masjid itu 1000, jamaahnya cuma 300. Jamaah. Oh, jamaah. Cuma 300. 300 kali 1000, berapa? 300.000. Maka 300.000 kita bisa memilih bupati wali kota untuk duduk. Maka ketika datang calon bupati wali kota, para bapak-bapak pimpinan masjid sekalian, maukah mendukung saya? Kontrak politik dulu. Bapak mau kami angkat jadi bupati? Ya. Ini materi 6.000. Kalau bapak nanti duduk, 1, bapak akan perjuangkan perda zakat. Karena zakat ini akan membangkitkan pinjaman tanpa bunga. Mau? Iyalah kalau gitu. 2, kalau bapak duduk nanti, bapak akan mengeluarkan perda syariah macam Aceh. Bisa Aceh. Aceh keluar perda syariah. Perempuan tak boleh duduk ngangkang. Karena kalau dia duduk ngangkang masuk angin. Bisa. Datang bule-bule dari Jerman, mandi mereka di pantai Aceh. Bule menengok bule yang perempuan, yang laki-laki paling.
Bukanya celana jeansnya, dibuka baju, mandi mereka di pantai Aceh. Oh, datang WH. Apa itu WH? Wilayah Hisbah, polisi syariah Aceh. Datang WH, membawa kain sarung. Sarung. Kain sarung. Bule and Pale, come here. This is for you. This is Islamic clothes. Ini pakaian Muslim, pakai. Akhirnya bule tadi pun berkain sarung lah. Tidak boleh mandi sembarangan sini. Ini negeri Islam. Bisa kita punya tawar-menawar. Apa namanya? Perda syariah. Kalau Bapak duduk nanti, maka Bapak akan perjuangkan masukkan 5 pelajaran agama dalam sekolah umum. SMP, SMA, masukkan. Bisa. Kalau kita punya jamaah yang solid, keseimbangan antara solid dan sholat. Mantap. Itu namanya serangan susulan. Jadi kita yang sudah bersatu ini harus ada target ke depan. Tidak mampan lagi. Ingat, 2019 angka politik pemilihan anggota legislatif tidak mampan lagi caleg-caleg masuk ke dalam membawa karpet 2 gulung. Tolong pilih aku. Nanti kalau aku duduk jadi anggota DPR Sergei Sedang Bedagai, akan kutambah karpet baru. Tak perlu Pak, karpet kami banyak. Kalau nanti aku duduk akan kubelikan AC. Tak perlu Pak, AC kami banyak. Bapak kalau duduk nanti perjuangkan Liga ini di parlemen. Tapi kalau tidak, apa boleh buat? Kami berpindah ke lain hati. Gitu. Jangan lagi berpikir pragmatis, tapi pikirkanlah umat ke depan. Ambil kertas, ambil paku, coblos. Orang menyangka itu simpel, sederhana. Padahal itu persaksian di hadapan Allah. Aku Abdul Somad atas nama Allah memilih orang ini. Aku bersaksi atas nama Allah. Ini layak menjadi pemimpinku 5 tahun akan datang. Plus. Terserah apa mau kau cucu. Ibunya telinganya. Tuh. Ibu sudah istikharah memilih pemimpin ini. Sudah Pak Ustaz. Mana yang mau dipilih? Ini gambarnya Pak Ustaz. Kenapa ini yang dipilih? Cumanalah Pak Ustaz. Asalkan istikharah malam pejam mata. Gambar dia yang nampak. Kenapa gambar dia nampak? Dia udah ngasih mukena 1. Jilbab 2. Gendang marhaban 1. Waktu dia datang ke masjid kami nyanyikan lagu nasyid. Ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Bagi luarlah dana. Tak laku lagi sekarang. Kita harus bisa memilih pemimpin yang pro-Islam. Mesti disatukan lagi. Oleh sebab itu kalau ada serangan-serangan kepada da'i-da'i, sebenarnya bukan pada orangnya, tapi ada orang banyak yang mampu mengumpulkan orang banyak. Ini berbahaya, ini harus dihabisi ini orang. Harus dihabisi. Dihabisi lewat hidung, lewat apa, macam-macam. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka harus ada gerakan politik tapi tidak dengan kekerasan. Jangan kekerasan. Saya tak pernah mengajarkan angkat senjata, bunuh, habisi. Mana pernah ada. Tadi ada orang ngirim posting WhatsApp di screenshotnya dari fanpage. Kami siap untuk membela Ustaz Somad. Siapa yang macam-macam, kami akan congkel matanya, kami akan potong lehernya, kami akan kuliti dia. Lalu ada sahabat saya yang komen, Ustaz Somad, ini jamaah Ustaz bahaya nih. Ini radikal nih. Saya bilang, dia ini tukang potong hewan kurban. Jangan mudah kita menuduh orang. Coba tengok bunyi bahasanya. Saya akan potong lehernya. Iyalah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan kuliti dia. Kulitinya. Saya akan congkel. Yang suka asal dimasakkan kepala sapi, dicongkelnya biji mata. Ada orang Islam itu yang keras. Kalau memang ada Islam yang keras, itu yang mengejek-ngejek agama Islam, yang menginjak-injak Quran dipoto, tak mati-mati sampai sekarang. Tapi di Mesir, Muslim jangan macam-macam. Ketika para Qodah berkata, apa kata para Qodah? Hukum Islam tidak relevan dengan zaman. Innal ahkam al-syari'iyyah, al-ahkam al-syari'iyyah ghairu salihah li hadzal zaman. Saya mau menunjukkan bahwa saya bisa bahasa Arab.
Innalah ahkam syar'iyyah. Sesungguhnya hukum-hukum syar'i itu tidak relevan dengan zaman. Datang Syekh Muhammad Al-Ghazali, gurunya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Saya, Muhammad Al-Ghazali, bersaksi bahwa Farad Fodah kafir. Besok mati. Selesai, tak lama-lamanya. Tapi kita, berapa banyak yang udah ngejek-ngejek Quran? Banyak mencaci-caci maki Quran. Menginjak-injak Quran. Sekarang tak mati-mati. Itu kemarin Pak Ustadz mati pas minum kopi. Kopi pernah diminum, matilah. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini gerakan begini, ini kalau setiap masjid ada, luar biasa. Ini yang datang, saya ngitung-ngitung tak pandai. Ini kira-kira berapa orang nih kalau dihitung sebenarnya? 1.000 ada tak? Ada 1.000? Lebih tuh bisa 5.000. 5.000 yang hadir, tambah 30.000 yang streaming. 35.000 satu ustaz. Bayangkan kalau setiap nama-nama Asmaul Husna. Ini kan Abdul Somad nih. Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Razak. 99 kali 30.000. Banyak. Oleh sebab itu kita akan selamatkan dengan tabligh akbar, Maulid Nabi, Isra Mi'raj. Menusul Quran. Saya aja. Foto harus tunjukkan. Ini syiar. Ambil foto ke sana. Ambil foto ke sana. Ambil foto ke sana. Kalau perlu pakai drone ke atas. Habis itu kirim gambarnya. Kirim kemana-mana. Like and share. Gimana? Sudah kau kirim? Sudah Pak Ustaz. 50 grup sudah saya kirim. Kenapa tak ada masuk? Pakai habis. Isilah Kak Giga. Sudah tak bermodal. Orang mau masuk WC aja 5.000 sekarang. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini syiar. Makanya ketika datang anak-anak muda, Ustaz Somad buatkan video pendek. Saya buatkan. Datang bapak-bapak, buatkan video pendek Pak Ustaz. Video tentang apa? Manfaat dari poligami. Oh, kita berani. Ini Pak. Terus terang, ini hari ini. Kalau bapak mau, saya pakai topeng. Bayangkan, kalau sempat kita buatkan video itu berapa suara hilang. Ini kita sementara 2000 ada Ustadz datang ke saya, Ustadz Somad, ya saya sayang sama Ustadz, ya Ustadz saya pesankan 2 menjelang 2019. Ustadz kumpulkan umat banyak, tapi Ustadz jaga 2. Apa namanya? Yang pertama, Ustadz jangan masuk politik. Nanti terjadi macam Ustadz Fulan. Yang kedua, Ustadz jangan kawin lagi. Sementara 2019, iya. 2020, aja serah Ustadz lah. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini persatuan damai. Rabbuna ja'alna Anta ja'alna lakum min sya'airillah. Pandai saya ngaji kan? Dan onta-onta itu kami sembelih, kami potong untuk apa? Syiar. Tunjukkan kepada alam semesta. Begini orang Islam. Ternyata apa kata orang kafir? Orang Islam itu kalau sholat subuh yang sikit. Kalau bagi-bagi daging kurban ramai juga. Orang-orang yang mau macam-macam dengan orang Islam, jangan kau ganggu. Jangan kau ganggu anak gadis. Jangan kau ganggu anak lajangnya. Itu orang Islam kalau udah mengamuk, tengok ngeri itu, ramai itu. Sendal-sendal aja kemarin berapa yang hilang tadi. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah zaman kebangkitan Islam insya-Allah. Nah, lalu setelah ini apa yang akan kita lakukan? Perbaikan ekonomi, perbaikan politik, perbaikan pendidikan. Istri yang baik datang pengajian, suami yang baik datang pengajian, pulang ke rumah maka akan lahirlah anak-anak yang soleh dan solehah. Nanti malam pulang ke rumah jangan lama-lama, langsung tidur. Kenapa cepat tidur? Supaya bisa bangun tahajud. Saya tak biasa tidur jam 10 Pak Ustaz. Ini pulang nanti sampai rumah jam 10, sekarang jam 11 pulang. Tak bisa saya tidur cepat Pak Ustaz. Makan antimu. Asal dari makan mau. Tapi jangan pula sepapan. Seminggu baru bangun. Atau kan sebiji atau belah 2. Kasih istri satu. Makan. Bismillah. Tidur. Setel lah jam 2 biji. Tin.
ting, ting, ting. Nah, itu jam 1. Tapi kadang orang ini kalau peka badah, bangun. Buatlah jam 1 lagi yang HP mahal. Biasanya HP suaminya jadul, HP istri mahal biasanya gitu. Kenapa suami ini jadul? Karena kalau sempat dia pandai main WA. Abang tuh saya pakai ini. Abang pakai ini aja. Yang SMS pun kadang macet huruf. Salah 9 huruf R. Aca kita ai abu. Itu saking susah. Mata ada daripada suami berselingkuh, Pak Ustaz. Saya bukan kejam sama suami. Inilah. Lalu kemudian pakailah ini HP telepon. Dipakai HP abang, hidupkan alarmnya. Ting, ting, ting. HP ini tentu pakai musik. Apa musiknya? Mati. Lagu Pasha Ungu. Mati. Mengingatkan kita kepada mati. Itu bagi yang bapak-bapak. Tapi ibu-ibu tentu lagu nasyid. Bila Israel datang mengambil jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Maka begitu mendengar bila Israel, terbangunlah dia langsung. Siapa yang duluan bangun? Terserahlah. Bangun suaminya duluan. Suami mengambil air, dipercikkannya ke wajah bininya. Bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru yang baru nikah bulan kemarin, diambilnya air, dipercikkannya. Wake up my hand. Wake up my darling. Dibentangnya lah sajadah. Masya Allah, sajadahnya tak tanggung pula tuh. Di ujungnya ada made in buatan mana nih? Made in Scotland. Macam-macam sama sajadah nih. Bentangnya lah. Istri di belakang, suami di depan. Kemarin saya tengok di sinetron di samping Pak Ustadz. Itu orang tak ngaji penulis skenario-nya. Laki-laki di depan, istri di belakang. Baru sholat. Apa kata suaminya? Kaulah maju istriku. Emansipasi wanita. Abang bukan tak pandai mengaji. Tapi ini abang orangnya kan feminisme. Bilang aja tak tahu mengaji bang. Majulah bang. Aku rela menerima abang apa adanya. Majulah si abang tadi. Allah. Sampai salam tak berbunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ya, setahu Adinda, memang Adinda tak sekolah agama. Tapi biasanya sholat tahajud itu kan berbunyi dia macam terawih. Abang kenapa tak berbunyi? Ini namanya gaya silent. Agak bergetar-getar aja sedikit. Ibu kalau dapat suami macam itu bersyukur pada Allah. Di zaman dan zaman gila macam ini, masih ada suami mau membangunkan istri tahajud malam. Mantap apa tak mantap? Suami orang bangun bawa selingkuhannya mabuk kena narkoba. Suami orang yang satu kegatalan aja kena HIV AIDS. Kena raja singa. Yang satu lagi mabuk masuk ke parat mati. Masih mau membangunkan istrinya. Bersyukur kepada Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepada engkau. Kau sudah mengirimkan seorang imam kepadaku. Masalah dia tak berbunyi tak apa-apa ya Allah. Nanti lama-lama berbunyi juga nanti. Rupanya di kantornya di Medan, dia belajar kepada imam. Kata tuan imam di kantornya, Bapak kalau mau latihan jadi imam, jangan langsung imam maghrib. Imam zuhur aja dulu. Imam zuhur itu kan tak bangun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cukup. Nanti udah agak-agak lama barulah imam maghrib. Jangan langsung subuh. Subuh memang 2 rakaat, tapi kunutnya panjang. Tapi anak-anak kita yang sudah masuk pondok pesantren. Tadi tak berapa orang lah jumpa saya. Ustaz Somad, ya.
Darul Arafah ya? Iya. Ustaz Somad iya. Darul Arafah ya? Iya. Ustaz Somad iya. Darul Arafah iya. Saya malunya apa? Saya Darul Arafah cuman setahun. Masuk 93, keluar 94. Itu saya malu nyebut Darul Arafah. Banyak anak Darul Arafah. Kenapa Ustaz ketika ceramah tak pernah nyebut Darul Arafah? Untuk apa saya sebut? Malu Darul Arafah punya santri cuma setahun. Tapi kalau mau pakai bahasa indah bisa. Ustaz Darul Arafah apa ya? Studi banding. Nah, di Darul Arafah, di Al-Wasliyah, anak-anak dilatih menjadi baca imam. Tamat dari Arafah dulu, sekarang saya tak tahu, mesti hafal 30 juz. 3 juz 30. Betul Ustaz? Dulu ya juz 30. Dulu wajib. Kelas 6 bisa mengajar, latihan. Kelas 5 udah jadi mudabbir. Kelas 5 mengatur adik-adik, jadi mudabbir. Kelas 6 sudah ngajar. Selesai di Purba, kelas 7, mesti kelas 7, tamat kelas 7, sudah pakai sorban, tuan-tuan syekh, tuan guru, maka dia bisa menjadi imam. Maka yang sudah terlanjur jadi orang tua, tak pernah mendapatkan pendidikan agama, jelaskan sakit hati pada anak. Sini, aku dulu tak pesantren, aku tak pernah baca Quran, maka aku sakit hati, kau mesti masuk pesantren. Begitu, orang sekarang enggak. Aku dulu bodoh Pak Ustaz, terus anakku ini mesti lebih bodoh daripada aku. Orang tak betul. Ini orang urat otaknya membelok. Kita harus balaskan sakit hati kita. Kau mesti masuk pesantren, nah. Kau mesti jauh. Ibu-ibu, kalau anaknya dilepas ke pesantren, jangan menangis. Mak, izin ke pesantrennya, pergi sana. Ini enggak pergi. Habis tisu setengah kotak. Lepas kau dengan nama Allah, pergi berangkat sana. Begitu anak sudah berangkat, masuk kamar, kunci pintu. Menangislah. Oh, nangis. Datang suami marah. Yes. Anak kita suami dari sana. Ngamuk ibu itu. Abang enak aja ngomong. Yang mengandung 9 bulan 10 hari siapa? Aku. Yang melahirkan bersimbah darah siapa? Aku. Yang menyusukan 2 tahun siapa? Aku. Abang sekali-sekali dia datang. Oh, sebab itu maka ini tanggung jawab kita bersama. Ibu yang menangis sekarang karena anaknya jauh, di mana? Di Gontor. Anaknya jauh di mana? Lirboyo. Anaknya jauh mana? Pandanaran ngapal Quran. Anaknya jauh di mana? 77 Makassar. Anaknya di mana? Pondok Pesantren Tahfiz Quran Ustaz Yusuf Mansur. Sabar. Lebih baik menangis sekarang daripada 20 tahun lagi menangis karena anak kena candu narkoba. Kalau sudah kena narkoba, maka masuk rehabilitasi, 1 bulannya 3 juta, 1 tahun 36 juta. Akhirnya terjuallah cincin yang 3 dulu. Kemana-mana Pak cincin. Anak di sekolah kan tak peduli sekolah agama. Bu, anaknya nggak pesantren. Alah pesantren, buang-buang uang aja. Bagus beli cincin. Asal pergi undangan 3. Di mana tempat pengajian kita di Perbaungan Nanti Malam? Sana. Memangnya kalau anak nanti sakit bisa ditolong. Akhirnya bulan Januari jual, Februari jual, Maret jual, April, Mei, Juni pasal jual gigi. Juli, Agustus, September, padahal dulu kemana-mana menyombongnya tak sanggup. Hai, gigi emas. Sampai masanya harta takkan bermakna, maka pendidikan anak-anak kita ini harus kita jaga. 3 saja. Kumpul ramai-ramai, apapun nama majelisnya, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, tahun baru hijrah, itu sebagai starting point. Kumpul ramai, satukan pemikiran, perbaikan ekonomi, perbaikan politik pemimpin Islami, pro pada Islam, dan perbaikan pendidikan. Ustaz kemana bicara? Kenapa itu yang Ustaz bicarakan? Itu agenda saya. Kemanapun saya bicara, saya akan menyampaikan ini. Tak pernah bosan. Sampai akhirnya nanti jamaah, kami sudah bosan mendengar ceramah Ustaz. Kalau itu Ustaz diam aja lah. Diam lah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sudah bicara 1 jam setengah, 90 menit. Padahal di mana-mana saya ceramah baru 30 menit orang sudah. Ada pula yang menggaduh-gaduh kepala. Lamanya lah pula Ustaz. Balik lagi.
Udahlah di kantor tadi ditekan atasan. Di jalan pula tadi ditangkap kena tilang lupa pakai helm. Ini pengajian Ustaz ini lama pula lah. Tapi di perbaungan semuanya cas. Saya tadi sudah menduga ini ceramah saya agak 40 menit. Bapak-bapak yang tegak ini pasti balik. Rupanya makin tegak lama. Jamaahnya tahan, saya pula tak tahan. Itulah yang dapat saya sampaikan. Yang baik-baik datang dari Allah, yang tak baik dari hamba Allah yang dhaif. Apakah model pakai ada tanya jawab kertas atau tidak? Kalau ada saya jawab, kalau tidak, nah, tak apa-apa. Cepat saya tidur, besok baru kita pengajian. Besok akan kita jawab, kertasnya sudah banyak, tebal, begini tebal. Besok habis sholat subuh akan kita jawab. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa saya jawab, saya bawa ke Pekanbaru Riau, akan saya ketikkan, dikirim, buka blog www.somatmorocco.blogspot.com. Kenapa Ustadz buat somat Morocco? Banyak yang nuntut. Kenapa tidak somat saja? Karena kalau kalian ketik di Google somat, keluar sinetron Bang Somat. Itu maka saya buat somat Morocco. Morocco tempat saya kuliah dulu. Selama 90 menit ini banyak cakap saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati. Bapak, Ibu, tuan-tuan guru, Ustaz memaafkan silap saya. Mana tahu untuk mati saya malam ini. Dosa banyak. Tapi minta-minta janganlah mati. Susah nanti Ustaz Fauzi ngurus jenazah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.